Karena Tuhan Yesus yang layak untuk kita puji dan disembah. Haleluya Yesus. Hanya bagimu segala kemuliaan, segala hormat. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan gak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin Yesus. Panggil dia Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati segala pujian hanya bagimu. segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Panggil dia Yesus Tuhan. Yesus, Oh Yesus, kemuliaan-Mu. berkati hidupku. Berkati hidupku.
hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, berkat-Mu setiap pagi, setiap hari gak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menguduskan kami untuk kami memberi yang terbaik buat Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Ini kerinduan kami Bapa, karena kami tahu kami menyayangi Engkau, kami mengasihi Engkau Bapa. Pakai setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti di hadapan-Mu. Biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik, kami siap memuji Engkau, dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu, karena Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ada kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya saat ini kalau kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Dia sudah menguatkan setiap kita. Dia sudah memberikan kita begitu banyak berkat yang melimpah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mari mau masuk di gerbangnya Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita mau penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, yes, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal sekarang, dulu, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Percaya kalau kita adalah umat-umat pilihan Allah yang sudah Tuhan pilih untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan. Dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kitanya diganti saya ya, saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih, amin, jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan Tuhan. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, kita memuji Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam
Tuhan ada keselamatan yang sangat-sangat kekal. Amin, puji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Kita boleh kuat di dalam Tuhan. Dia yang terus memegang tangan kita dan gak akan pernah melepaskan kita. Tuhan percaya yang terbaik untuk kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku. Kami kuat Tuhan di dalam Engkau. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Yesus, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mau katakan dengan iman kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah percaya dengan sayap-Mu
Kau kekuatan Tuhan, setiap persoalan kami, perlindungan, setiap masalah-masalah kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau-lah yang menjadi pertolongan kami, di tempat Engkau yang menjadi perlindungan kami Tuhan. ku mengangkat tangan. Ajarkan kami untuk kami berserah Aku Tuhan. berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Haleluya, Yesus. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kamu sembah Dia. Dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Glory bagimu Tuhan. Haleluya, Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Syukur hanya bagimu Yesus. Kau yang
mengucap syukur buat kesempatan yang indah Tuhan berikan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh diubahkan. Setiap persoalan yang kami rasakan, setiap masalah-masalah yang kami hadapi, itu gak mengecilkan hati kami. Tapi itu justru malah menguatkan kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan beserta dengan kami. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami Bapa. Kami belajar untuk kami berserah. Menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan gereja kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan. Engkau yang sanggup menguatkan kami Bapa. Kami mau kuat di dalam Engkau. Dan kami mau setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menguatkan dan meneguhkan kami Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan penyembahan kami gak sampai di sini. Kami akan terus memuliakan Engkau. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk kami terima firman-Mu. Dan memberkati hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada gembala dan majelis di tempat ini yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemarin sore saya sudah memperkenalkan nama saya, tapi tidak ada salahnya pagi hari ini untuk jemaat yang baru bertemu, saya memperkenalkan nama saya. Saya Yeremia Gunawan, lengkapnya Yeremianis Gunawan. Kami melayani di satu desa di Kabupaten Tuban. Jadi dari kabupaten kami masih berjarak 30 km. Dan cukup menggelitik Bapak Ibu Saudara, setiap kali berjumpa dengan orang ketika saya memperkenalkan diri, kemudian pasti ketika menyampaikan keterangan tentang tempat tinggal, tidak mungkin menyampaikan desanya, pasti kota yang lebih tingginya supaya mereka mengerti. Saya selalu katakan Tuban. Saya tergelitiknya begini Bapak Ibu. Untuk komunitas Tionghoa, Tuban itu salah satu kota yang punya ikon terkenal sekali. Setiap kali ibadah, entahkah itu di Semarang, entahkah di Bandung, entahkah di Jakarta. Ketika tahu dari Tuban, yang disebutkan pertama kali maaf. Oh, kelentengnya hebat ya. Rasanya hati ini hancur. Kenapa yang disebut kok bukan gereja? Padahal itu umat Tuhan. Betapa bangganya kita, apalagi Tuhan. Kalau kita memperkenalkan diri dan tahu kita ini orang Kristen, mereka mengatakan luar biasa. Atau ketika saudara mengatakan tinggal di mana? Jogja, luar biasa gerejanya. Aneh, bukan? Saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tapi sayang, kenapa?
Yang luar biasa kok diambil yang lain? Itu satu pertanyaan yang harus kita jawab. Satu pertanyaan dalam hidup kita. Olehnya kita harus menyadari betapa Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Tapi seringkali kita tidak memanfaatkan kekuatan yang dari Tuhan. Seringkali kita mengabaikan. Padahal Tuhan memberikan fasilitas. Ketika saya berangkat melayani di Semarang, pada waktu itu saya naik kereta, saudara. Dan kereta tidak seperti sekarang. Dulu ada kereta ketika kita membeli tiket, ada yang namanya tiket tanpa tempat duduk. Artinya kita akan berdiri dan kita cari sendiri tempat duduk itu, kalau nanti ada yang kosong kita duduk, tapi kalau nanti penumpangnya naik kita pergi. Harganya sama. Dan ketika itu saudara, memang penuh. Sampai akhirnya saya berdiri di batas gerbong, sebelah toilet, pasti kan? Di bordes itu. Dan ketika saya berdiri, cukup lama saya berdiri. Punggung saya bawa ransel, pakaian saya untuk pelayanan. Di tangan kanan saya, tas yang isinya buku dan Alkitab. Dan sepanjang perjalanan saya berdiri menahan keseimbangan tubuh itu. Betapa saya terpukul ketika saya diingatkan oleh seseorang, Pak, bukankah tas yang Bapak bawa itu bisa digantungkan? Di situ ada gantungan, saudara, yang memang disediakan untuk gantungan. Saya hanya terpikir, selama ini saya bawa beban saya sendiri dan saya rasa hampir kelelahan. Perjalanan waktu itu kereta api masih single track, kalau sekarang kan Surabaya, Jakarta sudah double track. Dari Bojonegoro, Semarang, hampir 4 jam. Berdiri menjaga keseimbangan. Ketika hampir sampai Semarang baru diingatkan dan baru saya taruh kaset. Ya apa iya? Berapa banyak kita pun menanggung beban kita sendiri. Padahal kita sadar bahwa Tuhan memberikan keringanan untuk saudara dan saya. Tuhan memberikan kemudahan untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dia memberikan nama Immanuel, Allah yang selalu beserta. Beserta cuman bukan hanya beserta menyertai saja, tidak. Tetapi ketika kita memanggil namanya, kita butuh pertolongannya, dia ada. Dan dia membantu saudara dan saya. Satu ayat yang mendasari pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya ketakutan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya kelelahan. Matius pasal 11, ayat yang ke-28. Matius pasal 11, ayat yang ke-28. Kita baca bersama pada hitungan ketiga. Di tempat ini pembacaan pertama harus berdiri atau tetap duduk? Duduk saja, ya betul. Kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua, bukan hanya 1, 2 orang, bukan hanya laki-laki atau perempuan saja, tapi semua yang letih, lesu, berbeban berat. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Pagi hari ini pun saudara datang dengan masalah. Entahkah masalah 2 hari lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu yang belum terselesaikan, atau tahun yang lalu. Dan sadar atau tidak sadar, masalah itu ada di dalam pikiran kita. Dan ketika masalah itu muncul akan ada ketakutan, kebimbangan,
kegelisahan yang mengambil sukacita kita. Dan biasanya ketika itu sudah muncul, iman kita mulai goyang. Tapi Tuhan katakan, datang kepadaku, kau yang letih, lesu, berbeban berat, aku memberi kelegaan. Saudara yang bermasalah, masalah itu tidak perlu dicari tapi bisa datang sendiri, saudara. Iya atau iya? Halo? Gereja ini tidak ada masalah tiba-tiba datang sendiri kan? Tidak perlu dicari, datang sendiri. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memberikan masalah dalam hidupmu. Tapi Dia selalu memberikan jalan keluar. Kelegaan, kata lega. Saudara katakan lega. Saudara tahu apa itu lega? Saya memberikan satu contoh kelegaan. Maaf, jangan anggap saya jorok ya saudara. 5 tahun yang lalu kami adakan perjalanan dari tempat kami ke Bandung, rombongan. Kebanyakan ibu-ibu karena kami akan pelayanan angklung, saudara. Kami charter satu bus berangkat. Maaf, orang yang biasanya usia di atas 50 tahun, itu seringkali bermasalah dengan kamar mandi, bukan? Baru jalan 3 jam, Pak supir, kalau nanti ada pom bensin ya, bukan mau belikan solar, bukan saudara. Mau pipis. Saya perhatikan ketika ada yang mengatakan demikian, Pak supir nanti kalau ada pom bisa berhenti sebentar ya. Saya boleh copot masker saya untuk memberikan contoh ekspresinya. Ketika salah satu berbicara demikian, saya duduknya di depan di belakang supir saudara. Saya lihat spion yang besar itu. Ketika ada yang mengatakan demikian, langsung wajahnya tuh begini saudara. Orang Jepang katakan ngempet. Tetapi ketika sudah hajatnya terselesaikan, naik kembali ke kendaraan, wajahnya yang awalnya jadi lego. Berapa banyak saudara yang pagi hari ini ngempet, menahan, sehingga tidak ada wajah yang ceria, tapi yang didapati adalah wajah yang muram, suram. Urusan Tuhan yang akan menyelesaikan. Tapi masalahnya Tuhan pun tuntut kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan pun menuntut. Bagian Tuhan ada, bagian saudara dan saya ada. Ayat selanjutnya, ayat 29. Sering orang mengatakan ayat ini aneh, saudara tidak ada yang aneh. Alkitab tidak pernah bertolak belakang. Kemarin sore kita belajar. Di Kisah Rasul dikatakan Saul memerintah 40 tahun. Maaf, ya 40 tahun betul ya. Sedangkan di dalam 1 Samuel dikatakan Saul memerintah 2 tahun. Tidak ada yang salah. 40 tahun memang dia memerintah, tapi hanya 2 tahun dia diakui oleh Tuhan. Selebihnya tidak diakui oleh Tuhan. Ayat ini pun mengatakan, orang yang sudah punya beban, yang sudah letih lesu, yang berbeban berat, lah kok ayat ini mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Orang yang sudah punya beban, saudara, itu tidak mungkin ditambahi lagi. Tapi ayat ini sepertinya pikulah kuk. Saudara tahu kan kuk? Kuk adalah palang kayu dengan penjepit yang vertikal untuk memisahkan hewan yang menarik beban itu. Dan saya bersyukur yang dimaksudkan kuk di ayat ini bukan kuk yang sendiri, tapi kuk yang berpasangan. Ayat ini mengatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Aneh, orang berbeban berat, sudah letih lesu, tidak berpengharapan sepertinya. Ditambahi kuk dan menarik beban, tapi dikatakan
jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagaimana bisa kita yang sudah punya beban bisa mendapatkan satu ketenangan? Saudara, ketika saya membaca ayat ini, Tuhan bukakan. Ketika kau punya masalah, bukan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu yang harus kau cari. Tapi siapa yang kau ajak berpasangan untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah yang harus kau perhatikan. Cook berbicara tentang pasangan, saudara, dan satu lagi tempat yang kosong adalah Tuhan. Di ayat ini yang berkata adalah Yesus. Saudara, tidak menjadi masalah apa yang ada dalam hidupmu, bebanmu. Tapi yang jadi masalah, sekali lagi, bukan caranya, tapi dengan siapa kita menyelesaikan masalah itu. Saya tidak bisa bermain bola dengan baik, saudara. Tapi saya berani berhadapan dengan klub yang terkenal di Indonesia. Tempat saya menginap tadi malam, ada rombongan dari Bali United. Taruhlah, dengan klub itu saya bermain. Saya tidak bisa. Tapi kalau saya dalam satu tim itu, saudara. Ada Messi, ada Ronaldo, ada Salah, ada Lukaku. Pemain-pemain yang bisa diandalkan dalam tim. Saya tidak perlu berlari kencang, tapi ketika mereka itu sudah bisa mengatasi bola-bola itu, saya akan dengan tenang dan melihat ketika gol saya bisa bertepuk tangan. Saudara bisa tangkap maksudnya. Bukan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, tapi dengan siapa kita menyelesaikan masalah itu. Saudara, kalimat Cook ini tercatat di dalam buku Yeremia pasal 27. Ketika Yeremia disuruh membawa Cook dan menunjukkan kepada umat Tuhan. Berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menolong mereka. Yang mau. Dan di situ dikatakan di ayat itu. Katakanlah, aku Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan semuanya. Artinya ketika Tuhan memerintahkan ini, dia bertanggung jawab karena dia yang menciptakan hidup kita. Alam semesta ada di dalam tangannya. Kalau bersama dengan pencipta, saudara, kita akan aman. Saya membaca satu kisah. Sepasang suami istri, ketika mereka berkendara, tiba-tiba mereka menghadapi masalah dengan kendaraan mereka. Sang suami turun, mencoba memperbaiki, sang istri menemani. Dan ketika itu, saudara, sekian lama mereka berusaha, tidak kunjung selesai masalah kendaraan itu. Tiba-tiba, ada satu kendaraan yang melihat dan berhenti menghampiri. Kemudian orang itu menawarkan satu jasa. Dalam tulisan itu dikatakan demikian. Orang itu turun dari kendaraan dan menawarkan, apakah saya bisa membantu Bapak Ibu? Apa yang sedang dihadapi? Masalah apa yang sedang terjadi? Suami istri mengatakan, silahkan. Dilihat dalam beberapa saat saja kendaraan ini sudah kembali normal. Suami istri ini bertanya kepada orang ini, Anda bukan seperti montir kebanyakan, pakaian Anda berbeda dengan mekanik. Anda terlihat tidak seperti orang-orang yang bekerja di otomotif. Tapi kenapa Anda bisa menyelesaikan dengan begitu cepat persoalan mobilnya? Betapa terkejutnya suami istri itu. Karena ketika orang ini memperkenalkan, dia bernama Henry Ford, pencipta mobil itu. Dia tahu di mana kelemahan mobil itu. Dia tahu masalah yang sering terjadi pada mobil itu karena dia yang menciptakan. Saudara tidak mungkin tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak bisa menolong dirimu sendiri. Dia pencipta alam semesta. Yang akan menolong karena dia yang sanggup. Dia yang menciptakan hidupmu. Jangan pernah sia-siakan itu. Berapa banyak orang Kristen menyia-nyiakan hidupnya ketika ada masalah mereka mencoba menangani dengan kemampuan mereka sendiri.
Tadi malam kita belajar bagaimana kita jangan menjadi serupa dengan dunia ketika menghadapi masalah. Jangan kita menghadapi dengan cara-cara dunia. Panggil nama Tuhan. Mungkin kau berkata, Om ini masalah jasmani. Kalau masalah rohani, ya panggil Tuhan. Saudara baca di Alkitab, yang jasmani itu akan mengikuti yang rohani. Kalau yang rohaninya benar, jasmaninya pasti oke, saudara. Baca di dalam Alkitab, pasti kita akan menemukan kebenaran itu berulang kali dikatakan. Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan. Kesehatan ditambahkan. Amin. Kebahagiaan, sukacita ditambahkan. Cien ditambahkan. Berat badan tambahkan. Oh, nanti dulu. Ini harus diet kayak iso-iso. Semuanya. Saudara, bisa mengamini ayat ini? Tapi dituntut, cari dahulu kerajaan Allah. Matius 11, engkau yang letih, lesu, berbeban berat, kalau mau mendapatkan kelegaan, pikulah kuk yang kupasang. Dan ayat 30, dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya ingat ketika masa kecil saya, saudara. Kami tinggal di desa. Seringkali mama minta tolong kepada saya untuk belikan minyak tanah. Kalau sekarang kan LPG tinggal telepon, saudara. Mama seringkali perintahkan, tapi mama tidak lepaskan saya. Dia katakan, lu beli minyak tanah sih. Berapa mah? 5 liter, jerigen 5 liter, saudara tahu kan ya, masih ingat ya? Saudara yang hidup di era 80 ke bawah pasti ingat itu. Dan pada waktu itu saudara sebagai anak kecil, saya bawa jerigen itu sambil main, bawa jerigen itu dibenturkan di lutut begitu, dung 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 gitu. Dan ketika sudah diisi 5 liter, badan saya tidak terlalu besar. Saya coba angkat, saudara. Mounting. Saudara tahu ya, what is meaning of mounting? Wah, sempoyongan, saudara. Tapi ketika tangan mama saya membantu angkat, saudara. Enteng. Duh, enggak kerasa bisa, enggak mounting. Karena apa? Tangan mama saya angkat juga. Padahal itu tangan kirinya mama saya loh, saudara. Alkitab katakan Tuhan menopang dengan tangan kanan. Tangan kanan ini lebih kuat dari tangan kiri. Dulu kalau saudara lihat dagelan di Jawa, lodruk mungkin ketoprak, kalau lagi berantem gitu, ayo pilih yang mana? Kiri rumah sakit, kanan kuburan. Gitu, saudara. Artinya tangan kanan lebih kuat. Tuhan katakan tangan kananku. Siapa yang mau mendapatkan kelegaan? Tangan kanan Tuhan yang akan angkat kehidupanmu. Dia yang memberikan ketenangan dalam hidupmu. Tapi seringkali, saudara, kita mencoba menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin saudara bertanya, pendeta, sejak saya kecil saya sudah Kristen, ada masalah. Setelah dewasa kok ada masalah, sepanjang hidup ada masalah. Saya ingat ada satu perkataan yang sering diucapkan oleh almarhum pendeta Debur di Bandung. Dia selalu mengingatkan jemaat.
Ada ungkapan dunia ini lembah air mata. Ketika lahir, yang bisa dilakukan oleh seorang manusia adalah apa? Ketika lahir, bayi akan, kalau tidak nangis, diangkat kakinya, dipukul pantatnya, pok, supaya nangis. Tidak ada begitu bayi keluar langsung, enak di luar. Nangis. Ketika saudara mengisi kehidupan, bahkan di saat-saat bahagia, ada tangisan di dalamnya. Saya sering kali melihat orang tua ketika pernikahan, pemberkatan pernikahan, wisuda, itu masa-masa bahagia bukan? Air mata yang keluar. Nih mami ini besar kayak noni ini sambil utang-utang loh nih. Air mata yang keluar. Tapi sekarang noni sudah bisa mentas, aduh haleluya. Dan akhir kehidupan pun selalu disertai dengan tangisan. Jangan heran ketika dunia mengatakan dunia lembah air mata. Ya, benar kita tinggal di dalam lembah air mata. Tapi ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai gembala, dia katakan, gadaku dan tongkatku itu yang menjadi penghibur. Dihiburkan. Ada kelegaan dalam setiap persoalan dan permasalahanmu. Kuncinya satu. Izinkan Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 5 dengan cepat. Lukas pasal 5 ayat 1. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Simon. Dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan apa? Menebarkan jala juga. Dan perhatikan, ketika dia bertindak, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Mereka nelayan yang handal, tapi semalaman tidak dapat. Dan kalau kita baca di kisah ini, ketika Yesus mengajar di perahu Simon, Simon ada. Simon mendengar Yesus mengajar dari kebenaran firman, itu tertanam di pikirannya. Olehnya ketika Yesus memerintahkan firman itu bekerja, walaupun awalnya berbantah-bantah, semalaman kami ini orang handal dalam mencari ikan, tapi karena engkau yang menyuruh. Dan lihat akibatnya. Ketika melakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Kapal hampir tenggelam dan mereka memanggil temannya untuk membantu. Ini ketika mereka belum menjadi murid Yesus. Mereka punya masalah, tidak bisa tangkap ikan. Tidak dapat makan, sulit menghidupi. Kalau sekarang rasanya, aduh kerja susah, cari makan tidak seperti tahun-tahun lalu. Saya banyak mendengar hal itu. Kompetisinya semakin ketat, saingannya semakin berat. Dan lihat, di dalam buku Yohanes, pasal yang ke-21. Mulai ayat 1. Kisah yang hampir sama. Pelakunya ada beberapa yang sama.
Ini berbicara ketika Simon bersama dengan beberapa orang sudah menjadi murid Yesus. Ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di danau Tiberias. Saudara, kalau yang di ayat yang baru kita baca dikatakan Genesaret, ini Tiberias. Genesaret, Kineret, Tiberias, Galilea, itu danau yang sama. Namanya saja yang berbeda. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus. Yang kedua siapa? Thomas yang disebut Didibus. Kemudian Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepada Petrus, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah engkau mempunyai apa? Lauk pauk. Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Perhatikan undangan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, marilah, dan tidak ada di antara murid yang berani bertanya, siapakah engkau? Kisah Petrus, Yohanes, Yakobus, ketika mereka belum menjadi murid Yesus, mereka pernah bermasalah soal pangan. Mereka tidak dapat hasil kerja. Dan ketika mereka mengiring Yesus, Yesus disalib, murid tercerai-berai, mereka kembali ke cara yang lama. Cara dunia. Hati-hati. Paulus jelas katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Tapi Tuhan begitu kasih. Ketika belum mengenal kepada Yesus secara pribadi, Yesus memberkati mereka. Dan ketika mereka meninggalkan Yesus kembali ke cara hidup yang lama, Yesus masih mengasihi mereka. Betapa hebatnya Tuhan Yesus itu. Saya sering mendengar pernyataan, pendeta, semakin saya ikut kepada Tuhan, semakin banyak ujiannya. Saudara, ketika saudara kelas 1 ujiannya ada enggak? Ketika penjumlahan, kemudian guru memberikan soal integral kepada saudara? Halo? Pasti kalau ada ujian hitung-hitungan, 1 tambah 1 berapa? 2, pinter. Enggak mungkin. Guru langsung memberikan perkalian.
Saya punya murid sekolah minggu yang usianya baru 3 tahun. Wah, hitung-hitungannya cepat. Tapi ternyata diajarkannya keliru. 1 tambah 2 ada berapa? 3. Saya pernah coba. 2, saya bilang 2 ditambah 2 ada berapa? 5. Kenapa bisa begitu? Karena anak ini melihat apa yang ada di depan mata. Cobalah Bapak Ibu Saudara, saya tes aja lah. Ya, boleh ya kita tes sebentar? Ya, saya bukan mengatakan Bapak Ibu anak PAUD, tapi anak PAUD kan sering coba ya. Angkat tangan kanannya, ayo saya ajak semua angkat tangan kanan, boleh? Iki sajane firman Tuhan apa dagelan sih begitu saudara. Ayo kita praktek. Angkat tangan kanan, lambaikan begini. Hitungan ketiga kita pegang telinga, 1, 2, 3. Angkat lagi. Hitungan ketiga pegang mata. Angkat lagi. Sekarang pegang jidat. Halo Bapak Ibu, jidat, batuk. Ya, Bapak Ibu yang di atas tadi lihat kan kenapa banyak yang pegang jidatnya di sini? Apa batuke wong Yogya ki ning kene ya? Iku janggut. Kenapa? Karena saudara melakukan apa yang dilihat. Sedangkan Tuhan seringkali meminta saudara melakukan belum terlihat iman. Itu bedanya saudara sebagai anak-anak Tuhan dengan dunia ini. Kita percaya tanpa melihat. Saya sering mengatakan kepada umat Tuhan, apa yang tidak dipakai oleh umat Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan tidak diterapkan itu diambil oleh dunia. Saudara, agama paling keren saya katakan kita. Kenapa? Kita percaya surga walaupun belum melihat. Hanya percaya. Tapi sering kali kita melihat orang ingin masuk surga harus melakukan sesuatu dulu. Tapi pada akhirnya ketika kita sudah percaya kita pun dituntut melakukan. Iya. Tapi kita berbuat baik bukan untuk masuk surga. Tapi orang lain berbuat baik supaya masuk surga. Kalau kita enggak. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Bukan kita berbuat baik untuk diselamatkan. Bukan, itu dua hal yang berbeda. Walau saudara belum melihat, tapi belajar untuk percaya. Saya yakin gereja ini pun didirikan dengan visi yang belum terlihat secara kasat mata. Oleh hamba Tuhan yang dipakai bisa melihat ke depan bersama dengan Tuhan. Berapa banyak saudara kita tidak bisa melihat dan kita takut. Kalau saudara baca di dalam Alkitab sebenarnya ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan itu menguji saudara. Apa yo? Apa tenan? Apa mungkin? Seringkali ketika Tuhan menuntut kami melakukan sesuatu, kami belum melihatnya. Tapi ketika kami belajar untuk taat, segala ketakutan itu Tuhan gantikan dengan kepastian. Berapa banyak saat ini saudara merasa takut, pekerjaan saudara hilang, terlalu banyak saingan, kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Gara-gara toko ning ngarep kae lho tokoku sepi. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya ingat kesaksian seorang anak Tuhan di Semarang. Dia kena PHK. Dia tidak berani mengatakan itu kepada istri dan anaknya. Dia tetap berangkat bekerja. Tapi dia tidak ada di tempat bekerjanya karena dia sudah di PHK. Dia datang kepada Tuhan, berdoa sehari-harian.
selama beberapa hari. Sampai satu ketika ada seorang bapak yang memperhatikan. Ngopo kowe? Berterus terang PHK. Dan akhirnya bapak ini digerakkan oleh Tuhan. Mau kamu saya pinjami tempat usaha. Tanpa pikir panjang, begitu dia mendengar tempat usaha gratis. Dia katakan, ya Om. Dan saudara, tempat usaha itu selalu harus cari yang strategis, betul? Walaupun tempatnya bagus, kalau itu di pematang sawah, ora payu. Betul? Dan saudara, dia mengiyakan tanpa melihat. Dan ketika sudah diajak ke sana, ternyata betul di jalan besar, di kompleks pertokoan, tetapi masuk kompleks pertokoan itu duk belok kanan, duk belok kiri, duk mentok paling pojok toko nih, saudara. Hitung-hitungan ora bakal payu. Tapi ketika memanggil nama Tuhan, dia itu sumber berkat, Bapak Ibu Saudara. Toko yang dimodali dengan pinjaman, tiba-tiba bisa menjadi terkenal, laku. Dan ketika anak Tuhan ini penasaran, dia bertanya kepada pembeli-pembeli yang datang. Waktu itu zaman belum media sosial, belum. 7-8 tahun yang lalu. Promosi belum gencar. Dan ketika ditanya, saudara, sehari bisa 8, 10 awal-awalnya. Kemudian orang-orang beli bukan hanya beli 1-2, tapi grosir. Itu di duk kanan, duk kiri, duk kanan, pojok. Dan saudara tahu ketika mereka ditanya, kok tahu toko kami yang baru buka? Sebetulnya enggak tahu. Terus, ya saya ini komet. Saudara tahu komet ya? Kesasar. Dan ketika kesasar itu mau putar balik lihat, itu kan barang yang kita cari. Udah beli di situ, tempatnya enak, parkirnya luas. Lah nek sing kesasar sehari 8 sampai 10, percaya enggak saudara? Saya yakin itu saudara. Di depan pertokoan itu ada malaikat yang, stop, menggok. Duk, ayo kiri, ayo kiri. Kayak loh tokonya anakku kayak loh, ning pojokan. Nggak usah saudara pasang kucing yang begini, nggak perlu. Ada bagian malaikat Tuhan yang awe-awe, pembeli saudara. Bisa katakan amin? Mungkin saudara katakan, iya pendeta kira ngomong. Saudara berulang kali, ketika saya dan istri, Tuhan tuntut untuk berkorban. Dan justru kalau Tuhan tuntut berkorban, itu kebutuhan kami lagi tinggi-tingginya. Saudara. Ketika Tuhan tuntut, jual mobilmu untuk pembangunan gereja. Waduh. Saya ketika istri saya berontak, saya masih bisa lawan. Tapi ketika anak saya mulai nangis, saya tidak tahan. Saudara. Anak saya sepertinya protes, kenapa harus dijual mobil? Ketika kami mau berangkat pelayanan, saudara, sering bukan 1, 2, 3, 4 kali. Ketika berdoa mau berangkat pelayanan, saya sudah katakan kepada istri saya, nanti persembahan kasihnya tidak usah diterima. Sering kali sebelum berangkat itu suara jelas saudara dalam hati ini. Kembalikan. Ya saya kembalikan. Kalau enggak ada suara itu ya enggak saya kembalikan. Saudara. Saya mulai dari kemarin sampai tadi pagi saya belum dengar suara itu di tempat ini saudara. Loh, saya ngomong apa adanya loh saudara ya. Dan saudara tahu, saya bisa lihat ekspresi istri saya ketika kita katakan,
Padahal perjalanan yang kami tempuh rata-rata 3 sampai 4 jam sekali jalan. Kemarin kami perjalanan dari rumah ke sini 7 jam setengah. Dan ketika itu saya lihat ekspresinya istri saya tanya, untuk kendaraan bahan bakar ada. Terus untuk persembahan ada. Untuk menghemat kami bawa bekal makan, saudara, di mobil. Kemarin beberapa jemaat di tempat ini, Tante Chandra ikut mobil saya kasih lihat di tempat duduk belakang saya mengemudi, itu ada kantong. Saya minta maaf sebab ada piring, sendok, garpu dan lain sebagainya, sebab itu sudah seperti rumah mobil itu. Ketika jalan makan sambil bawa kendaraan, makan, menghemat waktu, hemat biaya. Dan saudara ketika lakukan itu, apa yang terjadi, saudara? Belum saya berkhotbah, ini berulang kali, saudara. Saya lakukan, belum saya berkhotbah, ada berkat yang mengalir. Saudara bisa katakan amin. Belum saya tiba ke tempat berkhotbah, Tuhan sudah gantikan. Tadi malam saya berkata, sebetulnya Tuhan tidak butuh persembahan kita, tapi Tuhan butuh ketaatan kita. Apakah kita lakukan atau enggak? Berani enggak kita lakukan apa yang Tuhan firmankan itu? Tuhan cuma cari ketaatan. Tuhan bukan cari orang pintar. Tuhan cari orang yang lemah, yang kekuatannya datang dari Tuhan. Lihat di Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Buku Ibrani katakan, Musa itu manusia biasa. Bahkan Alkitab katakan, Musa itu berat lidah. Istilah berat lidah itu untuk orang yang kurang lancar berbicara, gagap. Maaf, di masa Orde Baru kita punya menteri yang kalau ngomong, saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan laporan. Saudara tahu siapa? Nah, saya enggak usah pakai mic ya. Enggak terlalu cetho kalau ngomong, tapi diangkat jadi menteri sekretaris negara. Saya paling gedem-gedem tahun 80-an, televisi baru TVRI, menjalin persatuan dan kesatuan itu. Kalau selesai jam 9, setengah 10, selesai Dunia Dalam Berita, filmnya bagus-bagus kan? Ya. Tapi paling gedem-gedem ketika selesai Dunia Dalam Berita, ada laporan khusus. Rasanya, apalagi kalau laporan khusus, saya ngomong, Bapak Presiden hari ini melakukan kunjungan kerja dewar, begitu rasanya pengen. Musa seperti itu, tapi dipimpin oleh Tuhan, diangkat untuk membawa umatnya keluar. Sekali lagi, Tuhan butuh orang yang lemah, yang kekuatannya datang dari Tuhan. Sebentar lagi kita memperingati Natal. Natal berbicara tentang orang-orang lemah. Tapi ketika orang lemah itu menyerahkan kekuatannya, kekhawatirannya, ketakutannya, bebannya kepada Tuhan. Maria, ketika mendapatkan berita dia akan mengandung, melahirkan. Dia hanya katakan, aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai kehendak-mu. Dan saudara perhatikan, orang tua ketika melakukan sesuatu, anak itu pun akan melakukan hal yang sama. Tidak perlu anak itu saudara ajarkan yang buruk. Ketika orang tua lakukan yang buruk, anak akan nyontoh. Maria katakan itu, Yesus ketika dia di Getsemane, dia sempat menawar kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Persis perkataan ibunya. Tapi jadilah kehendakmu. Kuncinya satu, maukah engkau percaya bahwa masih ada mujizat saat ini?
Masih ada pertolongan Tuhan. Jangan menggunakan cara dunia. Ingat lagu Pantai Kosta lama? Percaya saja, percaya yang beri kita. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang oleh Cuman percaya yang Tuhan minta. Pagi hari ini siapa yang mau percaya? Itu Tuhan cari. Saudara datang ke gereja ini pengen lihat kelanjutan persoalannya. Atau saudara datang percaya Tuhan menyediakan, Tuhan menyelesaikan, Tuhan campur tangan dan engkau akan diam saja. Kuncinya satu. Serahkan segala khawatirmu. Tuhan begitu peduli kepada umat-umatnya. Sehelai rambut tidak akan jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Tuhan tahu sehelai rambut kita jatuh, tahu. Tapi saudara sendiri tidak tahu kalau rambutnya jatuh. Tahu-tahu ketika nyapu, lo bodol. Begitu saudara ya, ibu-ibu kebanyakan begitu. Aduh rontok ya ketika tahunya ketika nyapu. Saya dalam kegelisahan Bapak Ibu. Dalam ketakutan. Saya pernah menyerah dan mengeluh kepada Tuhan. Saya sudah angkat tangan. Tapi pada waktu itu, saya mendengar kalimat itu. Sehelai di rambut tak akan terjatuh. Tuhan memelihara. Dia mengenyangkanmu. Ketika saya ketakutan, suara itu lembut, saudara, dalam bahasa Jawa. Saya dengar kalimat itu. Ora bakal kowe nganti ora mangan. Ora bakal kowe nganti kekurangan. Saya takut. Sebagai orang tua, saya takut masa depan anak-anak saya. Tapi janji Tuhan tidak pernah meleset. Belum anak saya selesai sekolahnya. Belum anak saya wisuda. Ada orang yang bukan sanak, bukan saudara. Memberikan modal kepada anak saya. Dia bertanya kepada saya dan istri. Kamu sudah nyiapkan apa untuk anak-anak? Saya hanya geleng. Omah, saya geleng. Pekerjaan, saya geleng. Lah kowe iki wong tua model piye? Saya katakan ya model ngene iki. Anak saya belum selesai studinya. Dia memberikan modal yang sampai saat ini dikerjakan oleh anak saya. Memang dipinjami. Tapi kalau minjamnya itu saudara, jumlahnya wow, rasanya tidak mungkin. Tapi Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Musim bisa berganti. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup. Apapun persoalanmu. Apapun ketakutanmu saat ini. Pekerjaan, masa depan kah? Rumah tangga kah? Datang kepadaku kau yang letih lesu berbeban berat. Aku beri kelegaan. Persoalan gereja, datang kepada Tuhan. Mari saat ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala dan tutup matamu. Engkau yang letih lesu. Engkau
engkau yang berbeban berat, Tuhan memberikan undangan, datang. Dia Allah yang bertanggung jawab dalam hidup. Kasih-Nya ada nyata pagi hari ini. Memberikan jawaban setiap persoalan. Karena Dia tidak pernah mengecewakan. Serahkan ketakutan. Hampiri Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin ada Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang pagi hari ini datang dengan persoalan beban berat yang engkau sudah tidak sanggup, dan engkau mau menyerahkan ini kepada Tuhan. Dia melihat hatimu saat ini. Dia tampung tetesan air matamu. Dia dengar keluh kesahmu. Dia mengerti ketakutan. Tapi Dia mau engkau datang menyerahkan. Kalau pagi hari ini engkau mau datang menyerahkan, kami akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Boleh Bapak Ibu berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara. Sekius. Kami membawa masalah kami, Tuhan. Kami bawa ketidakmampuan kami. Ketakutan. Kalau kusik kita lama. Inilah sukuhuni alamat. Tuhan, kami panggil pagi hari ini nama-Mu. Sadar segala keterbatasan. Kami mau menyadari kami akan bangkit bersama dengan Tuhan. Akan ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Ada terobosan. Walau kami belum melihat, tapi kami mau percaya dengan iman. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya.
apapun persoalan yang sedang dihadapi umat, ekonomi, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, masa depan, pendidikan, bahkan masalah gereja ini kami bawa ke dalam tangan. Kami berdoa dan sebut namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada jalan keluar. Dan kami akan pikul kuk itu bersama dengan Engkau. Bukan bagaimana kami menyelesaikan masalah itu, tetapi dengan siapa kami menyelesaikan masalah itu. Yang saat ini kami tahu, Tuhan. Kami berpasangan dengan Tuhan. Kami berpasangan dengan sumber jalan keluar kami. Kami berpasangan dengan pengharapan hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini. Terima kasih. Kami terima kelegaan yang daripada. Beberapa menit ini, saudara yang mau menyembah Tuhan, sembah Dia. Saudara yang tidak bisa menahan tangismu, lepaskan itu pagi hari. Jangan pulang dengan bebanmu. Tinggalkan beban itu. Buka suaramu saat ini. Buka suaramu pagi hari. Ini keluh kesah kami Tuhan, umat-umat. Ini tanggungan kami Tuhan. Terus sembah, terus sembah, terus. Masakarala tapi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu. Kami percaya Engkau yang memberikan kelegaan buat kami. Setiap persoalan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Yeri yang sudah Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita mengamini bahwa setiap persoalan kita, setiap masalah kita, percaya dan berserah. Tuhan sanggup menolong dan menopang kita. Amin. Puji nama Tuhan, sebentar kita mau memberikan persembahan. Saya undang petugas. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. 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 Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada apa? Ada keselamatan. Puji nama Tuhan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada petugas yang akan memberitakan pengumuman. Saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan, kita sama-sama diberkati di dalam ibadah kita, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Luar biasa, Tuhan itu baik buat kita. Terima kasih Pak Yeremia untuk pelayanannya. Tuhan memberkati selalu. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah akan dilanjutkan pada ibadah kedua nanti jam 8:30. Dan jam 9 juga ada ibadah remaja atau teen di SAP. Lalu sorenya di cabang Tugu ada
ibadah juga yang akan dimulai jam 16.15. Lalu di tempat ini kembali nanti sore jam 18 ada ibadah untuk kaum muda. Saudara, untuk kegiatan sepanjang minggu ini, untuk hari Selasa akan ada ibadah doa seperti biasa, dimulai jam 18. Lalu ibadah doa wanita itu nanti Selasa pertama ya, Selasa pertama. Selanjutnya saudara, untuk kegiatan besok Selasa juga ada, karena di tempat ini ada baptisan air, maka ibadah doa diganti dengan ibadah syukur ya. Jadi baptisan air akan diadakan besok hari Selasa dimulai jam 5. Jadi para peserta baptis diharapkan untuk hadir sebelum jam 5. Lalu selesai baptisan air akan diadakan ibadah syukur disertai dengan perjamuan kudus yang akan dimulai jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir dalam ibadah syukur itu, sekaligus juga untuk mendukung anak-anak Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis. Lalu ada pengumuman dari si P2N, yaitu peneguhan dan pemberkatan nikah, bahwa untuk pengajuan pemberkatan pernikahan itu wajib dilakukan minimal 3 bulan sebelum hari H. Jadi sebelum hari H minimal 3 bulan sudah mendaftarkan untuk pemberkatannya. Dan silakan untuk mengambil formulir permohonan di sekretariat ya, yang buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Selanjutnya saudara, untuk agenda di cabang Tugu, hari Jumat ada ibadah doa dimulai jam 6 sore, lalu hari Sabtu ada ibadah khusus wanita dimulai jam 16.15. Untuk piket hamba Tuhan di sekretariat diadakan setiap hari Selasa dan Jumat, dimulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Atas nama Ibu Gembala dan juga hamba Tuhan, majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat semua, baik berupa doa maupun juga berupa persembahan, persepuluhan yang sudah diberikan selama ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Waktu selanjutnya saya serahkan Pak Yeremia untuk menutup dalam doa. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, wah anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Kembali kami memanggil nama Tuhan Yesus Kristus.
Sebab di dalam nama ini kami tahu ada segala keberkatan yang kami perlukan. Ada jalan keluar untuk setiap persoalan kami. Di dalam nama ini ada kesembuhan untuk setiap penyakit kami. Terlebih lagi di dalam nama ini ada keselamatan yang kekal. Sebentar umat-umatmu akan pulang meninggalkan tempat ini, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Ketika kami mengerjakan bagian kami untuk taat percaya dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Sepanjang minggu ini menjadi minggu yang diberkati. Bahkan sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kami, akan ada berkat-berkat yang baik. Ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup. Kami berdoa untuk Ibu Gembala. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, terlebih penghiburan Tuhan. Supaya dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, dapat tetap membimbing umat-umat-Mu di tempat ini. Persoalan yang sedang dihadapi, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tangan yang tidak terlihat itu, yang akan menopang kami dengan segala kekuatan yang kami perlukan. Dan sadarkan kami supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia, dengan menggunakan cara-cara dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama tengadahkan kedua tangan kita. Pulanglah dengan membawa kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih, persekutuan, penghiburan, kekuatan, kesembuhan dari Sang Putra. Dalam pertolongan persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati hidup nikah kami. Berkati usaha pekerjaan, mata pencarian, sawah, ladang, ternak, toko yang kami kerjakan. Setiap usaha perdagangan yang kami lakukan diberkati, jauhkan dari segala kerugian. Pulihkan kesehatan kami, sembuhkan sakit penyakit kami. Jauhkan dari virus corona. Tapi biarlah dengan tubuh yang sehat, yang diberkati kami memuliakan Tuhan. Pendidikan masa depan kami ada dan nyata bersama dengan Tuhan. Dan biarlah pengurapan-Mu terus turun atas kami semua. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam rumah. Alaskan doa kami dan akhiri ibadah kami dengan menyebutkan satu nama yang menjadi juru selamat kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.